Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kajian malam hari dengan bacaan basmalah bersama. Hari ini ayat ke-21 ya? 121 Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Suatu saat nanti, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, itu dahulu. Jadi di antara dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, ya itu pasti akan terjadi juga. Maka hendaklah kepada pada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri, totalitas. Jadi totalitas bertawakal. Jadi kalau kita muslim ya harus bertawakal. Muslim itu penyerahan diri, sedangkan bertawakal itu bentuk dari totalitas kita menyerahkan diri pada Allah. Pertolongan apa kita hanya pada Allah. Terus ayat selanjutnya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah ini, jadi menang dan kalahnya peperangan di dalam Islam itu bukan ditentukan oleh berapa banyak pasukannya ya, tapi dari apa? Dari pertolongan Allah. Perang Hunain itu pasukan muslim banyak sekali tapi kalah. Dan perang Badar di sini itu kamu dalam keadaan lemah tapi bisa menang. Makanya semua itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Hari ini kita nyuapin ulamanya nggak bakalan kalau Allah belum berkehendak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, beberapa orang pun bisa saja. Nah kuncinya itu kita harus bertakwa. Takwa dalam arti kita itu benar-benar ada alasan mengapa Allah menolong kita. Jadi tahu nggak alasannya kenapa Allah menolong kita? Kalau kita punya anak buah, ada ratusan anak buah, kita mau menolong satu di antara ratusan itu karena apa? Karena dia taat, loyalitasnya tinggi kepada kita, ya kan? Nah kita juga sama. Ada alasan mengapa Allah menolong kita, karena kita taat kepada Allah, kita loyalitasnya tinggi. Makanya istilahnya, bagaimana kita dikatakan taat pada Allah? Tahu nggak alasannya? Kenapa kita dikatakan taat pada Allah? Ini tadi saya bahas itu. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu melalui namanya wasilah. Melalui wasilah. Kita nggak mungkin saya dikatakan taat pada Allah langsung taat pada Allah saja, enggak. Ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau seorang perempuan gimana? Bisa dikatakan taat pada Allah manakala dia taat pada suami. Nah, ketika suami taat pada Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, seperti itu, harus ada wasilahnya. Maka kita hari ini juga seperti itu. Nggak mungkin dulu zaman Nabi orang dikatakan taat pada Allah tanpa mentaati Rasul. Itu harus ada proses. Nggak mungkin. Makanya kalau keluar dari ketaatan namanya khawarij. Khawarij itu ada ulil amri tapi dia mengaku taat pada Allah tanpa melalui ulil amri. Itu namanya khawarij. Khawarij itu keluar dari ketaatan, keluar dari jamaah. Terus selanjutnya, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Apakah tidak cukup dengan 3.000 malaikat?
Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, ini malah dikasih tambah lagi 5.000 malaikat yang diberi tanda. Maka dulu waktu perang Badar, terus perang-perang yang lainnya itu, kalau kita melihat hadis riwayat-riwayat tentang peperangan, itu ada orang muslim lagi perang aja, ya kan? Tahu-tahu di depan itu, tahu orang itu kepalanya pada putus, pada misah-misah sendiri, litak-litak itu. Nyawa bingung, Masya Allah, ada apa ini gitu. Terus dia nanya Rasulullah, ternyata itu malaikat sedang bantu kalian, begitu. Makanya di sini kuncinya apa? Jika kamu bersabar dan bertakwa. Kalau kita nggak bersabar gimana? Ada nggak pertolongan? Kalau kita nggak bertakwa, ada nggak pertolongan? Hari ini walaupun banyak orang musuh kita hari ini, kalau kita bertakwa, insya Allah Allah tolong. Nggak mungkin. Kalau nggak Allah tolong, mungkin saya udah celaka di sini. Banyak orang musuhin. Banyak, saya keluar kemana sendiri, ini sendiri, udah dicelakakan. Tapi Allah yang menolong. Yang musuhin kita banyak golongan. Maka bertakwalah kepada Allah, dalam arti kita jangan mengabaikan perintah-perintahnya. Jangan sampai hanya karena mencari keridhaan manusia kita mengabaikan keridhaan Allah. Kunci yang pertama adalah keridhaan Allah dulu. Keridhaan manusia nomor berapa nanti terserah itu. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi tidak ada kemenangan satu pun yang diraih oleh kaum muslimin kecuali dari Allah. Mau besar apapun, kuat seperti apapun, senjata bagus apapun, kalau Allah tidak menolong pasti kalah. Kenapa? Yang kita hadapi di sana tuh bantunya iblis. Iblis itu luar biasa. Bala tentaranya banyak yang bisa mindahin Monas, mindahin rumah, mindahin apa bisa. Tahu-tahu senjata kita tahu lepas semuanya bisa, main sihir, main apa segala macam. Tapi kalau Allah sudah di belakang kita, mau canggih kayak apapun nggak bakalan bisa mengalahkan. Jelas ya? Selanjutnya, Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi masalah kita mengalahkan mereka atau kita mengalahkan mereka atau kita kalah itu bukan urusan kita. Ya. Kita itu urusannya itu mencari keridhaan Allah. Bukan masalah memenangkan, mengalahkan, menghancurkan. Jadi dulu Rasulullah berperang maju itu lebih karena apa? Perintah, kita diuji keimanannya melalui itu. Karena apa? Ketika kita diperangi, ya kita harus perangi. Kalau kita nggak diperangi, jangan sekali-kali memerangi gitu. Itu Islam seperti itu ngajarin. Terus, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Riba, ya. Ada yang suka makan riba, ya, jangan, kita harus tinggalkan. Itu dosa besar. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang tidak taat. Ya, kafir nanti kesannya, kalau kafir itu kesannya untuk orang luar, tapi kalau bicara tentang tidak taat itu umum, siapa saja.
termasuk kita. Dan taatlah pada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Jadi kafir itu lawan kata dari ketaatan. Makanya kalau taatlah berarti, kalau nggak taat berarti kafirlah gitu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seluas langit dan bumi. Bumi aja kita udah pernah menjelajahi seluruhnya belum? Artinya luas nggak? Luas. Ada berapa kilometer permukaan bumi? Garis lurusnya? Ya hampir. Kalau ngomong katulistiwanya ini garis lurusnya itu hampir berapa itu? 20 kilometer. 20.000 juta. Bukan lurusnya. Oh, lurusnya, garis tengahnya. Katulistiwanya meter. Lingkar bumi. Iya, lingkarnya. Atau lebih, nanti browsing aja. Lalat. Udah langsung lalat. Carilah. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan orang mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Lapang yang ngasih, sempit juga ngasih. Infak itu apa? Ada yang tahu infak apa? Infak dan zakat bedanya apa? Sedekah, zakat, infak, sedekah gitu. Kalau zakat, sedekah itu lebih umum, lebih kepada pembersihan harta yang kita dapatkan. Kalau infak di luar itu, infak itu kita mengeluarkan harta yang kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah juga infak. Contoh saya berdakwah kemana nih? Ke Cikarang kemana? Nih kita kan ngeluarin duit untuk saya makan, untuk saya jalan, beli bensin segala macam, itu namanya infak. Jadi harta yang ketika kita keluar dari rumah sampai kita balik lagi dalam rangka dakwah, semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Yang kita makan juga infak. Itu makanya luar biasa kalau kita keluar berdakwah, harta yang sekecil apapun kita keluarkan dalam rangka menunjang aktivitas itu infak namanya. Jadi bukan hanya sekedar, apalagi kita bawa orang atau segala macam untuk orang tersebut, untuk jajanin yang lain atau segala macam, untuk bensinnya, untuk apa, semua itu infak. Ya, itu luas maknanya. Makanya kalau kita tidak ngeluarin untuk diri sendiri, ada orang yang dakwah ke sana, nih saya ngeluarin infak untuk perjalanan kamu, contoh seperti itu juga sama. Jadi infak dikeluarkan lebih untuk menunjang atau jihad di jalan Allah, baik dakwah atau segala macam. Itu bicara tentang infak. Beda dengan zakat. Zakat itu sesuatu yang istilahnya kita punya penghasilan untuk membersihkan harta yang kita terima. Jelas ya? Baik lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ayo, siapa yang suka marah? Mampu menahan, itu baik di sisi Allah. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan lain. Ada yang suka memaafkan kesalahan orang lain, apa tidak memaafkan? Apa tuh lagi? Kalau nggak memaafkan biasanya apa? Mendendam, mencaci, memaki, iya kan? Disimpan, dundel banyak sekali itu dalam diri kita. Maka kalau kita mampu memaafkan, itu lebih utama kemuliaannya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah itu kebaikan itu tadi di sana.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah. Coba sekarang nih, perbuatan keji itu apa? Keji. Keji itu lebih kepada menzolimi, karena ini kan perbuatan keji atau itu kan bicara tentang apa? Kata lain, ya kan? Kata lain itu dengan menzolimi diri sendiri. Jadi perbuatan keji itu lebih kepada apa? Menzolimi, rusak. Jadi kita memiliki beberapa komponen: akal, hati, dan jiwa. Sesuatu yang perbuatan yang condong pada merusak akal kita, itu namanya perbuatan kekafiran. Maka lihat, perbuatan kekafiran itu merusak akal kebanyakan. Kemaksiatan, zina, segala macam itu merusak. Percaya nggak? Contoh, ada perempuan bukan muhrim kita, mahram kita. Muhrim apa mahram? Beda. Beda. Kalau pakaian mahram apa? Baju. Ikhram. Ikram itu orang yang buat haji. Ya. Jadi ada perempuan ya kan, kita deket gitu kan, kita punya rasa senang, dia juga senang. Kalau semakin dekat itu kesadaran kita semakin berkurang loh. Apalagi sudah sampai gandengan segala macam, otak kita bisa nyampe tinggal 10% kesadarannya. Itu perbuatan yang sangat kecil. Makanya berzina itu perbuatan yang sangat kecil. Karena apa? Rusak otak kita, rusak akal kita. Dan sekarang anak-anak coba sekolah di sana, banyak kan pada berbuat kayak gitu. Apa enggak merusak? Maka sudah kesadarannya berkurang, ininya berkurang. Itu perbuatan seperti itu. Itu perbuatan kekafiran, kayak mabuk. Itu perbuatan kekafiran. Sekarang mabuk merusak apa? Akal. Rusak akal. Judi rusak apa? Kalau sudah apa? Ini otak juga. Soalnya gini, judi kalau kita sekali menang, itu penasaran semakin, wah nanti pasti menang lagi, main terus gitu. Akhirnya kesadaran kita hilang. Terus game, sama itu game. Game itu seperti judi, itu game. Terselubung ya game, kayaknya haram atau enggak? Saya bilang haram. Karena udah seperti judi. Coba kalau kau main, pasti ketagihan. Ntar saya harus menang, terus menang harus begini terus. Itu waktu kita habis untuk itu. Otak kita, kesadaran kita akan berkurang dan hilang. Nah itu menzolimi diri sendiri, berbuat keji itu salah satunya seperti itu. Dan banyak semua yang berkenaan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, diharamkan, terus kita mendekati, itu awal dari tahap demi tahap merusak diri kita. Ya, pengerusakan itu berawal dari situ. Terus, jadi ini kan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah itu, ketika kita mendekat pada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita langsung ingat Allah dan kita minta ampun sama Allah. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat keji, kita mendekati perbuatan zina, kita mendekati kemaksiatan, kita mendekati segala macam, terus kita masih belum tahu itu perbuatan sebenarnya salah, dan kita nggak mengingat Allah, itu awal mula kerusakan akal kita. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka kalau orang yang beriman itu akan ingat dosa-dosanya, dan dia minta ampun, bertobat kepada Allah, dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tapi kalau orang sudah terlanjur mendekati terus, dia terus, akhirnya dia nggak tahu ini perbuatan salah atau perbuatan benar, karena setan sudah menutupinya.
Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah ini, jadi orang yang masuk surga itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan ya. Tapi orang yang masuk surga di sini adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dia kembali kepada Allah dan minta ampun, bertobat dan bertobat. Seperti itu. Maka usahakan setiap sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, istighfar kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Itulah nanti melalui sebab itu Allah jaga kita. Melalui sebab itu Allah jaga agar kita tidak terjerumus pada kesesatan. Tapi kalau sampai kita perbuatan keji yang kecil tidak mampu kita bisa menahan, akhirnya besar semakin besar, kita akan semakin jauh. Kita akan merasa benar tetapi ternyata salah. Nah itu. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi kita harus belajar pada mereka, di mana awal mula kesesatan itu pasti ada peringatan. Awal mula terjadinya azab itu pasti ada kesesatan. Maka semua itu ada sebab dan akibat. Allah tidak akan menghukum umatnya kalau sebelum ada peringatan atau orang yang memberi peringatan pada kaum tersebut. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini peringatan. Ini Al-Quran adalah suatu keterangan yang jelas, penerangan yang jelas bagi seluruh umat manusia. Keterangan untuk apa? Yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, itu yang utama. Hari ini banyaknya lahirnya golongan-golongan. Sebenarnya kalau mereka memahami Quran secara keseluruhan, sebenarnya akan ketemu titik temunya. Mana yang sesat, mana yang lurus. Karena antara benar dan salah itu seperti gelap dan terang. Jelas. Siapa yang bilang, coba sekarang nanya ke orang seluruh dunia, kalau posisi kayak gini kita bilang siang, kira-kira saya yang salah atau mereka yang benar? Kalau posisi ini jam berapa nih? 8 lewat. Terus kita bilang ini siang hari gitu. Kira-kira itu kita orang bodoh bukan? Ya, kita ngotot pada orang-orang ini jam siang ini, gitu kan? Gelas-gelas matahari nggak ada, gelap kok kita bilang siang. Sama. Ketika kita mau mempelajari Quran secara keseluruhannya, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kebenaran itu seperti membedakan antara gelap dan terang, seperti siang dan malam. Makanya ketika kita menyampaikan jelas, nggak ada yang bisa debat. Karena apa? Ya benar. Kalau salah pasti banyak perdebatan. Ya, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau kita mau belajar, jadikan Quran sebagai petunjuk. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman bisa menilai kita beriman atau tidak, itu sebenarnya sangat mudah. Kita punya akal, punya hati, punya jiwa. Dalam sehari, apakah kita gunakan akal kita banyak untuk mengingat Allah atau sebaliknya? Terus punya hati, apakah dalam sehari kita lebih banyak memahami ayat-ayat Allah apa memikirkan keburukan-keburukan orang? Terus amal perbuatan kita, apakah dalam sehari kita lebih banyak berbuat yang tidak berguna atau kita beramal? Tinggal seperti itu aja. Kita iman itu tinggal kita lihat, kita masing-masing yang lebih tahu, bukan orang lain yang tahu. Saya nggak tahu Pak Iqbal seperti apa, Pak Arif seperti apa, yang lain seperti apa, saya nggak tahu. Sampean yang lebih tahu, sampean lebih beriman atau tidak. Ya, jadi tinggal kita jangan merasa lemah dan pula jangan bersedih hati. Jadi artinya
Kalau kita beriman, insya Allah kita tidak akan lemah dan tidak pula akan bersedih hati. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, sekarang ini penjelasan yang konkret ya, di mana Allah mempergilirkan antara kemenangan dan kekalahan itu adalah sebagai sunatullah ya. Jadi bukan kalau ketika kita kalah karena kita lemah, bukan dan bukan pula ketika kita menang kita kuat, bukan juga, tetapi karena pertolongan Allah. Semua atas kehendak Allah. Jadi kita diuji dengan keadaan tersebut. Dalam keadaan perang, dalam keadaan kalah, kita sikapnya seperti apa, atau kita dalam menang pun sikap kita seperti apa. Nah, itu akan menunjukkan kalau sikap kita senantiasa bertakwa kepada Allah, itulah yang benar. Dalam kekalahan kita tetap senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam kekalahan pun kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bukan karena menyalahkan ini gara-gara kalah, gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara siapapun, bukan. Ada seperti dalam kita berdakwah, ada orang berdakwah, ini orang nggak mau nerima gara-gara begini-begini, bukan. Gara-gara kurang jelas, bukan. Sekalipun kita ngomong terbata-bata menyampaikan, kalau Allah ngasih hidayah, dia akan datang dengan rendahan hati. Tapi kalau sekalipun Allah berkehendak menyesatkan dia, sekalipun kita menjelaskan dengan terang seperti terangnya matahari, tetap saja dia akan gelap. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Enggak ada? Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, dan kalau benar dari Allah semata-mata. Maka marilah kita tutup kajian malam hari dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.